Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Saya Suci Al-Hafizah Nasution dan rekan saya Siti Aisyah Nasution. Kali ini saya dan rekan saya akan menjelaskan perencanaan pengembangan strategi pembelajaran PAI. Perencanaan pengembangan strategi pembelajaran PAI. Apa yang dimaksud dengan strategi pembelajaran PAI? Pengertian strategi. Strategi secara harfiah adalah akal atau siasat. Strategi pembelajaran merupakan suatu cara atau siasat untuk menentukan arah dalam mencapai program yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Sedangkan pengertian pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk belajar secara aktif. Pembelajaran aktif adalah proses belajar dengan siswa mendapatkan kesempatan lebih banyak untuk melakukan aktivitas belajar berupa hubungan interaktif lewat materi pelajaran dan sesama pembelajar. Ciri-ciri pembelajaran aktif yang terdapat dalam proses belajar mengajar aktif yang akan kita rencanakan di perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu situasi kelas yang merangsang siswa melakukan kegiatan belajar secara bebas dan terkendali. Yang kedua, lebih banyak memberikan rangsangan berpikir kepada siswa untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, situasi dan kondisi kelas aktif dengan terjadi tanya jawab antara siswa dan guru, dapat diubah sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang keempat, guru lebih kepada membimbing siswa. Yang kelima, belajar tidak hanya dilihat atau diukur dari segi hasil yang dicapai siswa, tetapi juga dilihat dan diukur dari segi proses belajar yang dilakukan oleh siswa. Selanjutnya, mengapa perencanaan strategi pembelajaran itu perlu dilakukan? Karena untuk memperkuat dan mempermudah pembelajaran yang diberikan guru dan respon anak didik dalam pembelajaran, sehingga proses pembelajaran menjadi suatu hal yang menyenangkan, tidak menjadi hal yang membosankan bagi peserta didik. Dan tujuan pembelajaran akan mudah tercapai dan lebih gampang untuk dicapai. Mengapa pendidik perlu menerapkan strategi pembelajaran aktif dalam proses belajar mengajar? Karena pembelajaran aktif mendorong siswa untuk mengambil peran sentral dalam pembelajaran mereka sendiri. Hal ini mempersiapkan mereka dengan lebih baik untuk pendidikan tinggi maupun dunia kerja. Mengapa dalam perencanaan strategi pembelajaran itu, proses pembelajaran siswa itu harus aktif? Karena ketika siswa secara aktif terlibat dalam pembelajaran, mereka merasa lebih termotivasi dan tertarik pada materi yang dipelajari. Partisipasi dan keterlibatan siswa memungkinkan mereka untuk memiliki pengalaman langsung, merasa lebih terlibat dan melihat relevansi materi dalam konteks kehidupan mereka sehari-hari. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan hasil makalah kami tentang pembelajaran siswa aktif. Selanjutnya adalah bagaimana pembelajaran aktif itu. Pembelajaran aktif adalah setiap aktivitas pembelajaran di mana siswa berperan aktif di dalam proses pembelajaran. Langkah-langkah dalam menciptakan pembelajaran aktif. Yang pertama, tujuan pembelajaran harus jelas. Yang kedua, pilih teknik active learning yang akan diimplementasikan. Yang ketiga, beritahu siswa tentang apa yang akan dilaksanakan. Yang keempat, memberi pengarahan yang jelas saat diskusi. Yang kelima, menjaga iklim belajar aktif. Yang keenam, klarifikasi
dan evaluasi di akhir pembelajaran. Maka dalam hal ini saya akan mengambil satu contoh strategi pembelajaran aktif, yaitu CTL atau Contextual Learning pada materi makanan dan minuman yang halal lagi bergizi bab 12 kelas 8. Nah, adapun tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menganalisis makanan yang halal lagi bergizi. Yang kedua, kerja kelompok atau diskusi lapangan. Yang ketiga, guru membagi siswa terdiri dari 3 kelompok. Kelompok yang pertama akan mencari 5 bungkus kemasan jajan maupun minuman atau makanan yang halal, tetapi tidak ada label halalnya. Seperti ini. Ini adalah makanan yang halal tetapi tidak ada label halalnya. Kelompok 2 akan mencari makanan atau minuman yang ada label halalnya tetapi tidak bergizi, seperti Indomie dan minuman ini. Indomie dan minuman ini halal, ada label halalnya tetapi tidak bergizi karena di dalam minuman ini ada zat pewarna dan zat pemanis buatan. Di dalam Indomie ini juga ada bumbu yang sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Nah, kelompok 3 akan mencari bungkus makanan atau minuman yang halal lagi bergizi, seperti ini. Nah, seperti aqua dan minuman ini adalah makanan yang halal lagi bergizi. Nah, setelah itu murid setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas dan memajangkan proyeknya di belakang dinding kelas. Yang keenam, guru mengevaluasi kerja kelompok serta guru meminta salah seorang murid untuk memberikan refleksi atas pelaksanaan pembelajaran hari itu. Demikianlah hasil diskusi kami.